Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan. Hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang mencermati isi teks sebuah informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Jadi kita harus mencermati. Materinya adalah mencermati isi teks. Ya. Mencermati isi teks informasi. Jadi Pak Guru sudah katakan dari sebelumnya, dalam sebuah bacaan itu pasti ada sebuah informasi yang terkandung di dalam teks atau bacaan tersebut. Nah, kali ini kita akan menggali sebuah bacaan yang dimana ada sebuah informasi yang terkandung di dalamnya, ya. Tapi sebelum itu Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi ini, yaitu perhatikan baik-baik. Suatu teks mengandung informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau pendengarnya, ya. Sudah Pak Guru jelaskan dari sebelumnya juga, bahwa bacaan itu pasti banyak informasi yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Di sini sudah dijelaskan dan disampaikan untuk agar membaca, ya, untuk membaca. Karena di dalam bacaan itu pasti ada informasi yang apanya kalian tidak tahu akan menjadi tahu kalau kalian membaca sebuah bacaan tersebut. Ya, di sini sudah jelas. Suatu teks mengandung informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau mendengarnya atau pendengarnya. Tetapi kalau kalian tidak membacanya, kalian tidak tahu apa informasi yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Dan membacanya pun hanya satu kali saja. Oke, bagi orang yang tahu dan mengetahui secara langsung, boleh baca satu kali langsung tahu apa isi informasi tersebut. Bagi yang kurang jelas dan kurang paham untuk membaca satu bacaan, bolehkah membaca lebih dari satu kali? Boleh. Boleh sekali, biar lebih detail apa informasi yang terkandung dalam bacaan tersebut. Seperti itu. Kemudian, informasi tersebut dapat ditemukan dengan cara mencermati teks sambil membacanya, ya. Di sini mencermati teks berarti memahami maksud dan tujuan dari setiap kata serta kalimat yang ada pada teks. Nah, setiap kata dalam sebuah teks kalian harus cermati, amati baik-baik. Ya, apa maksud dan kalimat dalam bacaan ini? Maksudnya seperti itu. Tetapi pada saat mencermati dalam sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membaca teks secara seksama, ya. Kita harus membacanya, jangan dilihat saja, ya. Jangan dilihat, baca dalam hati satu kali sudah cukup, tapi tidak tahu apa maksud dan tujuan per kalimat tersebut. Sama saja, kita membaca biasa berarti hasilnya 0. Tapi kalau kita mencermati dengan seksama, dengan baik-baik, apa maksud dari tiap masing-masing kalimat, pasti akan tahu apa isi informasi tersebut. Seperti itu. Ya. Sampai di sini jelas. Jelas ya. Jadi sebuah bacaan itu pasti ada informasi yang terkandung di dalamnya. Ya. Ada catatan sedikit, perhatikan. Nah, mencermati teks dapat membantu dalam memahami isi teks secara keseluruhan. Itu udah jelas. Kalau kita mencermati sebuah teks atau bacaan dalam memahami isi teks secara keseluruhan, pasti kalian akan tahu apa maksud dari bacaan tersebut. Ya. Di sini dikatakan jika mencermati teks dengan baik, kamu dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kalau kalian
baik benar-benar membaca yang dimaksud gini, terus Pak Guru membuat sebuah pertanyaan, saya yakin kalian dapat nilai 100. Karena apa? Kalian sudah benar-benar sungguh-sungguh mencermati teks tersebut dengan sangat baik. Tetapi kebalikannya, apabila kalian tidak membacanya, apalagi tidak membacanya, sudah dapat nilai 0. Tetapi kalau kalian membaca sedikit, cuma sebentar saja, sekilas saja, hasilnya nggak maksimal. Tetapi kalau membaca dan memahaminya secara maksimal dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga sungguh-sungguh sangat memuaskan. Seperti itu. Nah, di sini ada Pak Guru sebuah contoh di mana ada sebuah bacaan, yaitu tentang pabrik tempe Pak Rudi. Kalian mendengarkan bacaan Pak Guru Jolin. Pak Guru Jolin akan membacanya, ya. Kalian simak dulu, ya, sambil melihatnya. Pabrik tempe Pak Rudi. Di dekat rumah Bayu terdapat sebuah pabrik pengolahan tempe. Pabrik tempe tersebut merupakan industri rumahan. Meskipun demikian, kualitas tempe yang dihasilkan dari pabrik tempe tersebut sangat baik dan higienis. Itu paragraf pertama. Kita lanjut paragraf kedua. Pemilik pabrik tempe tersebut adalah Pak Rudi. Ia sudah menjalankan produksi tempe ini selama lebih dari 20 tahun. Setiap hari, pabrik tempe Pak Rudi mampu mengelola 50 kg kacang kedelai menjadi tempe. Ketekunan Pak Rudi dalam mengembangkan bisnis membuat pabrik tempenya semakin maju. Hasil olahan tempe Pak Rudi tidak hanya dikenal di lingkungan rumah Bayu, melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tempe olahan pabrik Pak Rudi bahkan sempat diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Wow, itu tadi tentang contoh bacaan yang dimana banyak informasi yang terkandung di dalam bacaan tersebut, ya. Sekilas Pak Guru sudah baca satu kali aja sudah paham, ya. Tetapi kalau yang belum paham harus dibaca lebih dari satu kali, ya. Perhatikan di situ. Di sini kita ulas paragraf 1 saja. Nah, paragraf 1 itu Pak Guru ulas sedikit. Apa informasi yang terkandung dalam paragraf 1 tersebut? Ada beberapa informasi yang terkandung dalam paragraf 1 tersebut, yaitu di situ ada pabrik pengolahan tempe di dekat rumah Bayu. Jadi rumah yang Bayu itu dekat dengan pabrik tempe, ya. Pabrik tempenya siapa? Ya Pak Rudi. Yang kedua, pabrik pengolahan tempe dekat rumah Bayu adalah industri rumahan. Maksudnya industri rumahan itu Pak Guru seperti apa ya? Jadi industri rumahan itu seperti, kalau nggak usah jauh-jauh ya, di situ yang tinggal di Kilo 12 tahulah pasti. Tahu Salma, tahu kan? Tahu pasti. Tahu Salma itu contoh industri rumahan. Jadi nggak besar-besar amat. Jadi ya untuk kelola lingkungan sekitar situ, tapi bisa meluas sampai di Kabupaten Sorong, seperti itu. Jelas ada gambaran sedikit nggak tentang industri rumahan? Jadi nggak besar-besar amat kayak pabrik-pabrik yang di Jakarta gede-gede, itu tidak. Jadi seperti ya satu rumah, contohnya seperti itu, buat sebuah pabrik kecilan, produksinya tidak terlalu banyak sekali, ya
Kualitas tempe dari pabrik pengolahan tempe dekat rumah Bayu sangat baik dan higienis. Sangat baik itu apa? Berkualitas, enak, dan satu lagi higienis. Higienis itu apa Pak Guru Jolin? Higienis itu bebas dari kuman dan tidak kotor, semacam itu. Namanya higienis, ya. Nah itu aja sudah, paragraf 1 aja sudah ada 3 informasi. Bagaimana dengan paragraf yang lainnya? Di situ ada berapa paragraf? 1, 2, ada 3 paragraf lainnya. Itulah sebuah contoh bacaan yang dimana terdapat informasi yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Itu sebuah contoh saja anak-anakku sekalian ya. Nanti Pak Guru kasih latihan soal ya. Insya Allah pertemuan berikutnya lah Pak Guru akan kasih latihan soal ya. Itu saja penjelasan dari Pak Guru Jolin. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan untuk kalian bermanfaat untuk kalian. Jadi apa yang tidak tahu tadi menjadi tahu. Itu maksudnya Pak Guru Jolin ya. Tetap semangat. Ada waktunya untuk bertatap muka walaupun hanya 1 minggu 1 kali. Tapi itu tidak lama anak-anakku sekalian. Tidak lama ya. Semoga Bapak Wali Kota beserta jajarannya segera membuka sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong ini. Saya yakin dan sangat yakin, insya Allah sangat sesegera mungkin sekolah kita nanti akan dibuka. Saya rindu anak-anak saya, khususnya kelas 3A. Yang saya ajar pokoknya sangat rindu lah ya. Dan tetap semangat anak-anakku sekalian, walaupun kita hanya tatap muka 1 kali dalam satu minggu. Patuhi orang tua kalian dan buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Apapun itu harus berbuat baik kepada siapapun itu. Terutama orang tua kita dan sekitar lingkungan kita. Karena orang yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Ya. Karena kita pasti diawasin sama 2 malaikat yang dimana malaikat tersebut mencatat amal perbuatan baik kita dan amal perbuatan buruk kita. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Apa yang kita perbuat, baik ataupun jahat, itu terserah dari kalian. Tapi sarannya Pak Guru, berbuatlah, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik dan membuat baik banyak orang. Insya Allah pahalanya banyak. Itu saja pesan dari Pak Guru Jolin. Cukup sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Materinya tentang yang Pak Guru bahas tadi, mencermati isi teks informasi yang dalam bacaan tersebut. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan bisa dipahami untuk anak-anakku sekalian. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.